Halo semuanya, kembali lagi di sini aja, Valar Bullies. Hari ini aku mau bahas soal House of the Dragon ya guys. Udah sampai episode 7 ya. Aku kedatangan tamu spesial nih guys. Pasti kalian udah tahu, dia itu dulu YouTuber juga. Kita sambut YouTuber aja langsung ya guys. Kita bahas House of the Dragon bareng Albert Screen Edit. Oke, halo Albert. Halo Bre, apa kabar? Iya. Saya user yang udah pensiun, jadi ya udah nggak nge-YouTube lagi, tapi masih nonton. Dan kadang-kadang suka review di Instagram pribadi, itu aja sih. Iya, biasa di story. Mungkin di viewersnya sini aja juga nggak tahu, cuman nggak apa-apa lah, kita bakal bahas soal tadi House of the Dragon gitu ya. Basically kita emang pencinta Game of Thrones ya. For your information guys, ini kita free talk aja, jadi nggak ada nih susunan acaranya kayak gimana ya guys. Jadi maklumin aja, ikutin aja kita ya. Kita bahas-bahas aja nih ya. Ikutin aja kita, benar. Ikutin aja, kita ngobrol aja. Mungkin kita bakal bahas opini juga, opini kita tentang series ini. Mungkin kalian ada yang fansnya Game of Thrones juga, kalian bisa relate gitu kan, nonton Game of Thrones sama nonton ini, sama opini kita bisa relate nggak sih gitu kan. Sama kan sisa 3 episode lagi nih ya Bre ya. 3 episode lagi nih, kita expect apa sih gitu kan. Gue nggak baca bukunya, tapi ini kan House of the Dragon ini tuh diangkat dari bukunya si George R.R. Martin yang namanya tuh Dance of the Dragons, bener. Itu bukunya. Kalau yang Game of Thrones kan diangkat dari bukunya Song of Ice and Fire kan. Nah, bener gitu Bang. Kan. Nah ini diangkat dari buku yang berbeda ibaratnya, prequel lah. Jadi gue nggak baca bukunya, cuman gue sempet gue orangnya tuh pengen tahu, research deep aja sih di wikinya lah. Sebenarnya basically itu gue udah tahu endingnya seperti apa kalau dari ceritanya gitu. Tapi ini gue nggak akan spoiler, tenang aja. Karena gue yakin pasti mereka akan ada perbedaan dari buku dan adaptasi seriesnya. Gitu sih, Bre. Menarik ya. Kalau aku nih ya sekarang ya. Wah, ini tadi panjang banget. Iya, kamu gimana? Seneng banget nih kayaknya ya. Ini suka, masalahnya kita berdua emang suka gitu kan sama Game of Thrones. Jadi keberadaannya House of the Dragon ini juga nggak cuma kita aja, tapi bagi para fans Game of Thrones juga pasti bakal menunggu-nunggu gitu kan. Dan aku bener-bener memang nggak pernah baca bukunya, novelnya sama sekali, dua-duanya. Dan Albert kan udah baca wiki-wikinya ya, dan dia katanya udah tahu spoiler akhirnya kayak gimana. Sedangkan aku berusaha bener-bener kosong, dan kalaupun aku cari tahu gitu di Google, walaupun sekedar cari Rhaenyra Targaryen gitu kan, itu pasti kadang bisa muncul semuanya gitu, karena udah banyak gitu kan sejarah Game of Thrones gitu. Jadi aku lebih baik kosongan gitu. Dari 7 episode ini, setiap episode tuh punya keunikannya masing-masing. Jadi sebenarnya ini fun facts aja. Episode pertama yang di-shoot itu episode 7 kemarin. Jadi itu pertama kali mereka kumpul dan syuting tag pertama lah, itu episode 7. Oke. Jadi mereka menentukan tone-nya tuh dari situ. Lo tau gak sih bahwa sebenarnya kalau kita lihat kan Rhaenyra ada 2 aktor, Alicent ada 2 aktor, ya nggak sih? Ya kan, mereka berganti aktor di episode 6, ya nggak? Itu tuh sebenarnya nggak diprediksi di awal gitu. Jadi sebenarnya yang di cast duluan adalah si yang sekarang si Olivia Pope sama Emma Darcy itu. Baru akhirnya si showrunner-nya nge-cast si Millie siapa namanya, Millie Alcock ya. Millie Alcock sama si Emily Carey. Seperti yang gue bilang tadi, setiap episode menurut gue punya keunikan masing-masing. Dan kalau lo sadar itu skipnya tuh lumayan berasa. Ya sangat berasa banget emang, sangat berasa banget. Iya kan? Jadi beda banget sama Game of Thrones ya guys. Beda banget. Betul. Jadi dia tuh kayak tetap berapa hari doang gitu kan. Timeline-nya tuh kayak berapa hari doang, dan itu benar-benar kayak dari episode 2 ke 3 aja tuh udah lompat 3 tahun gitu. Alicent udah punya bayi tiba-tiba gitu kan. Iya, betul. Habis itu yang dari 5 ke 6 itu yang perpindahan itu tuh 10 tahun ke depan gitu. Jauh kayak, banget. Emang kayak ya apa ya, agak kaget juga gitu kan, langsung tiba-tiba loncat selama 10 tahun itu nggak terjadi apa aja gitu kan. Ya, itu yang bikin seru sih, karena dengan perubahan time skip lah kita bilangnya ya, time skip yang
berubah aktor juga, menurut gua jadi ada development karakternya untuk setiap kedua karakter inilah paling utama, Queen Alicent ya, Princess Rhaenyra gitu kan ya. Jadi itu yang paling berasa banget gitu. Meskipun mereka terasa lebih dewasa. Kalau kita bahas Rhaenyra dulu ya, Rhaenyra terasa lebih dewasa. Ya, dia masih punya ciri khas Rhaenyra yang dulu. Kayak masih punya desire untuk sama si uncle-nya, si Daemon ya kan. Aduh. Iya, tahu. Itu asik banget dibahas sebenarnya. Oke. Terus. Bener. Oke. Dan Queen Alicent juga itu masih, dia tuh kayak berubahnya tuh drastis banget, dimana yang dulunya sweet ya kan, kita lihat episode 1, episode 2 tuh yang dia sweet banget, sekarang menjadi super ambisius. Itu development karakternya berasa banget. Dan menurut gue ini sesuatu yang bagus sih untuk dieksplor. Kalau soal karakter developmentnya sih aku juga setuju sih, karena awal-awal itu aku yang nggak tahu apa-apa nih ya, itu lihat aku tuh ngefans sama Alicent, jujur nih ya, jangan bilang kau sukanya sama tim ijo nih, gitu kan nggak boleh dulu, karena Alicent itu di awal-awal emang dibikin kayak dia itu disuruh sama bapaknya gitu kan, sama bapaknya gitu, sama Hand of the King-nya Otto gitu kan. Dan kita nggak tahu gitu. Aku pun secara nggak tahu, novelnya pun nggak tahu kan, jadi apakah Otto ini emang jahat atau gimana gitu. Jadi ketika Otto di episode 3 dia dipecat gitu kan, dia tuh berhasil mainin emosinya juga, aku kayak ngerasa kasihan gitu sama Otto. Jadi efektif banget bikin kita tuh nggak tahu mana yang harus kita bela gitu kan. Walaupun jelas ya kita selalu belanya pasti Targaryen dong, nggak mungkin nggak dong ya yo. Tapi itu bisa kerasa lihat Alicent, lihat si Otto itu kayak merasa belum ketahuan jahatnya gitu loh, ke episode 5-6 baru mulai ketahuan itu. Pas kemarin di 7 kan ketahuan kan, Otto bilang kau udah mulai menampakkan sistem yang ini gitu. Jadi kayak kelihatan tuh bulu dombanya udah mulai hilang menjadi serigala. Menurut aku ya, episode terbaik jauh ini tuh di episode 7, karena itu tuh intrik dramanya tuh kuat banget di situ ya. Kayak dimulai dari weddingnya gitu kan. Funeral kan. Funeral tapi lihatlah mereka berkumpul di situ dengan kepentingan masing-masing, dengan saling pandang masing-masing, dan di situ kayak, hey aku tahu kau mau gini kan. Itu kayak ya ampun, ini funeral loh, harusnya kan kita memang berduka, berbelasungkawa gitu, tapi itu pecah banget, apalagi pas ketika si Viserys manggil Alicent Emma, itu juga oh shit man, itu sakit man, gila sih. Dan pecahnya pas lagi itu sih, pas anak kecilnya berantem semua itu, terus pecah banget. Dan gokil itu menurut aku intrik di episode 7 ini yang paling the best. Secara dramanya itu dapet banget di sini, konfliknya banyak momen-momen yang bagus juga. Jadi so far terbaik bagi aku 7. Walaupun kalau keunikan masing-masing, episode 4 itu dia the best untuk seksualasnya. Iya kan? Dia udah desire-nya. Tahu kan episode 4 itu kayak gitu banget guys kan? Tahu Sir siapa namanya? Kristen Cole. Dan itu bener-bener kayak, itu uniknya ya, di episode 4 itu bener-bener best dalam hal seksualnya, episode 3 itu best dalam hal actionnya si Daemon kan, yang soloran, ya kan? Pecah banget itu, yakin aku jadi kayak merinding. Lu tau gak sih, kayak ada meme juga, bahwa kayak, ini kenapa sih Targaryen tuh suka soloran, inget gak waktu Battle of Bastard, si Jon Snow? Ya kan, Jon Snow kan benar-benar sendirian kan melawan pasukan yang kuda datang kan dari sana kan, gitu. Jadi kayak Targaryen tuh suka soloran banget. Memang. Tapi menurut gue nih Bre, kalau menurut gue episode terbaik itu menurut gue episode pertama. Kenapa gue bilang episode pertama? Karena gini, fans Game of Thrones ya kan, udah kecewa sama season 7-8. Ya, terutama 8 lah. Dengan endingnya si Game of Thrones itu sendiri, ya kan. Ketika diumumkan bahwa House of the Dragon series gitu kan. Nah, lu tuh ekspektasinya tuh udah kayak kebagi dua lah. Satu yang anjir lah gitu. Ngapain diadain lagi sih gitu kan. Udah kecewa sama season 8-nya Game of Thrones. Tapi in other side gitu, mungkin ada beberapa yang udah punya ekspektasi tinggi. Kayak, wah gila, ada lagi nih. Kayaknya mereka mau redemption.
Ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau menurut gua, kita kan dikasih cuma 1 episode per week, ya nggak? Jadi episode 1 ini tuh benar-benar menjadi penentu hit or miss-nya ibaratnya. Jadi lu benar-benar harus bikin yang wow banget gitu. Dan menurut gua House of the Dragon episode 1 ya, itu deliver dengan sangat baik. Dimana semua esensi dari Game of Thrones itu ada di sini. Brutalnya ada, seksnya ada, actionnya ada, politiknya ada, incest-incestannya juga ada gitu loh. Dan dragonnya juga ya ada juga gitu kan. Langsung. Itu yang benar-benar menjadi salah satu tujuan utama kita kan. Yes, action untuk dragonnya. Dan kita masih menunggu action dragon yang lain gitu di series ini. Nah, jadi menurut gua the best episode 1 karena mereka harus bikin itu benar-benar menarik perhatian kita sebagai audiens untuk gua suka banget sama series ini dan gua nungguin setiap minggu gitu. Dan episode 1 juga mecahin rekor HBO ya, the most premier household TV. Iya, aku tahu tuh. Aku lihat di Twitter tuh ya. Aku lihat di Twitter tuh rumah-rumah itu cahayanya sama semua tuh. Jadi nonton Game of Thrones, OTD semua itu jadi. Nonton House of the Dragon semua bener. Tapi aku jujur ya, episode pertama itu sebenarnya emang dapat sih, kayak yang tadi lu bilang kan. Cuma memang karena ekspektasiku tuh nggak terlalu aku tinggiin gitu kan, karena mungkin ya agak ada rasa kekecewaan di di season 8 ya. Tapi maksudnya aku nggak terlalu expect tinggi karena takutnya juga nanti kalau nggak bagus gimana gitu kan. Kayak berarti kamu tuh tipe kubu yang tidak punya ekspektasi. Kalau aku sendiri, aku kubu yang punya ekspektasi nih. Oh, I see. Gitu. Jadi makanya lu hit ya. Begitu nonton. Hit ya jadinya episode 1 kan. Jadi gua hit karena apa yang mungkin gue nonton di season 1, 2, 3 Game of Thrones itu nostalgianya dapat. Mereka menggunakan formula yang sama ketika gue benar-benar hook sama Game of Thrones di awal-awal gitu. Apalagi season 2 sebenarnya jujur season 1-nya Game of Thrones tuh menurut gue agak slow, tapi di season 2 kan langsung naik banget. Iya. Gue mulai benar-benar hook tuh di season 2 gitu loh. Kalau aku ya, aku karena memang datangnya dari ekspektasinya yang nggak ada ekspek tinggi ya. Lihat pasti udah ada rasa nostalgianya dong. Lihat lagi, kita lihat naga lagi, kita dengerin lagunya Targaryen lagi. Iya bener. Kan? Lagunya Targaryen, lihat ya politik-politiknya mereka gitu. Ya memang banyak banget scene-scene-nya yang ada di episode 1. Tapi bagi aku ya, kalau cuma 1 episode doang, belum bisa membuktikan kalau ini nanti bakal bagus selanjutnya. Nah, masuk episode 2 itu aku udah mulai kerasa oke, ini udah mulai naik ya, udah mulai naik pelan-pelan. Nah, mulai episode 3 yang mulai dari itu solo runningnya Targaryen itu aku udah mulai hook banget itu kayak wah ini udah mulai kece dan baru mengenali kalau mereka itu bikin AOTD agak beda sama Game of Thrones yang itu tadi dia agak time speed-nya itu loh. Jadi aku baru jadi gini nih, cara mainnya gini. Kalau kalian nih emang fans banget, habis nonton ini pasti kalau nggak nyari react-nya, nyari preview-nya atau insight-nya. Iya nggak? Lo iya juga? Betul. Kan? Gue sih nyari, pasti habis nonton yang gue cari pertama pasti meme-nya. Di Twitter pasti. Iya. Aku juga. Ya gue cari pasti meme-nya. Karena lucu-lucu banget sih. Itu jokes-jokesnya sih dapat banget gitu. Di episode 2 ya ketika ini si series ini mau dijodohkan kan antara si Rhaena Velaryon sama si Alicent Hightower gitu kan. Emang dia dijodohkan tapi dia udah deket gitu kan sama Alicent gitu kan. Emang Alicent udah disuruh sama Otto gitu kan. Nah di situ udah mulai ini pasti nih ya, nggak mungkin nih sebagai cowok nih ya, Viserys ini nggak mungkin memilih Rhaena yang masih bawah umur nih. Pasti milih Alicent. Jadi kita dia udah di depan jendela gitu, habis itu dia balik badan, di situ ada Alicent, ada Rhaenyra, kita udah ini pasti milih Alicent gitu. Dan iya, jadi aku udah mikir terus bener diumumin beneran, aku jadi kayak gila sini. Jadi bestiku jadi buku gitu kan. Makanya gue tuh ngobrol sama Karisa ya, sama cewek gue, kalau ini series ini dijadiin sinetron di Indosiar atau di RCTI gitu ya, jadinya judulnya adalah Teman Baikku Menikah Dengan Ayahku gitu. Karena sebenarnya kalau lu bayangin ya, ini tuh sebenarnya kayak drama keluarga banget, kayak sinetron banget. Sinetronis banget. Gila ini. Tapi emang dibikin kolosal kerajaan gitu dan Game of Thrones lagi. Iya, dibuat keren aja.
Tapi emang makanya lucu. kalau nggak ada embel-embel Game of Thrones, nggak ada embel-embel Targaryen segala macam, ini sih lucu banget. Jadinya cuma sinetron Indosiar kalau menurut gua. Gila. Teman baikku menikah dengan ayahku. Aduh, Ya kocak banget. ampun. Apa setiap episode itu menurut gua sinematografinya sih benar-benar ciamik ya, benar-benar Oke. luar biasa ya. Kayak how they shoot sekeren itu gitu loh, dan katanya mereka memang mostly menggunakan properti yang asli gitu. Green screen-nya ya paling cuma di belakang-belakang gitu, karena ada beberapa Tambahan behind aja the scene kan. Gitu sih, emang udah bagus banget. Dan kita juga diajak, dari episode pertama kita tuh diajak nostalgia ke King's Landing, Dragonstone gitu kan. Jadi bener-bener wah gila, itu sih keren banget. Apalagi ngelihat naga terbang di atas King's Landing tapi nggak menghancurkan King's Landing tuh rasanya beda banget gitu kan ya. Oh shit. Oh my god. Kenapa Iya kan? nge-recall season 8 ya? Kenapa harus recall season 8 ya? Betul kan? Iya. Aduh. Masyarakat King's Landing belum pada takut gitu ya lihat naga, malah oke itu lagi pulang gitu kan, nggak mau lagi test ngancurin. flight. lagi test drive ya. Tadi kan ngomongin sinematografi ya, yang memang aku setuju banget. Production value-nya memang ngingetin kita, rich banget ya, memang niat banget, nggak banyak CGI tapi memang praktikal ada gitu kan. Ngomongin naganya di sini tuh banyak banget ya. Betul. Dan sampai saat ini aku nggak apal semua nama naganya tuh. Yes. Kayak Vagar tuh punya Lena. Vagar paling majestic. Ya, Paling gede. Vagar paling besar. Majestic. So far ya. Gede. Jadi katanya itu bakal ada 14 naga yang di show di season 1 mungkin ya. Iya, tapi yang sekarang baru kelihatan kayaknya baru 8 gitu, 7 sampai 8 ya. ya. Ada Caraxes, ada Caraxes, Rex, itu Cyrex. banyak lah ya, pokoknya banyak ya, termasuk yang babi dikasih kostum naga itu juga boleh lah ya. Terus gila, itu ada yang baru itu namanya Sunfire sama Dreamfire. Apa ya namanya? Ada teori lah ya, teori nggak tahu bener apa enggak gitu kan, bahwa telur naganya si Daenerys mereka tuh katanya keturunannya Sunfire gitu. Dan Sunfire ini adalah naganya si Aegon, anak pertamanya Alicent. Oh, si mabuk itu. Jadi, ya, si suka mabuk itu ya. Iya, si orang gila lah. Jadi anak sih gila banget sih, gak ngerti lagi, alkoholik parah. Iya. Gitu. Oke, paralel ya, jendelanya paralel ya. Jendelanya paralel. Jendelanya tempat itu kacau sih, itu kacau sih. Scene itu scene paling kacau. Fetis dia aneh banget. Fetis dia pembantu gitu ya, pembantu gitu, abdi dalam. Nah, ngomong season berikutnya, ini gue baca ya, katanya mereka tuh rencananya mau bikin ini 4 season gitu. Dan kalau lo sendiri tahu ya, Game of Thrones ini jadi franchise kan, bakal ada seriesnya Jon Snow, bakal ada series tentang kapalan lah, itu gue juga nggak tahu, belum terlalu research apa gitu. Bakal ada seriesnya tentang si ini Baratheon. Yang aku penasaran itu ketika Ned Stark sama si siapa tuh Raja Gendut itu, Robert Baratheon itu. Nah, Robert Baratheon itu nyerang itu aku nunggu itu. Nah, itu juga katanya bakal ada series tapi secara animasi katanya. Wow. Menarik deh kayaknya ya. Robert kan sama Ned kan memang bestian kan, bestie banget kan. Iya kan. Bestie tapi ngancurin kekuasaan Targaryen ya kan? Enggak. Masalahnya itu yang bikin kacau kan anak-anaknya ya. Iya, ya anak perempuan ya. Anak perempuan ya. Ya, sama. Itu kan yang bikin kacau keturunannya. Sama nih, Targaryen juga yang bakal bikin kacau pasti keturunannya. Itu sih. Jadi menurut gue Game of Thrones ini bakal banyak banget franchise-nya, nggak cuma fokus di House of the Dragon aja. Dan ya maksudnya kita udah tahu lah ending dari House of the Dragon ini apa. Lo udah bakal tahu bahwa mereka bakal runtuh, bakal digantiin sama Baratheon gitu kan. Ya kan. Jadi ya itu akhir dari reign-nya, dari kerajaannya, dari empire-nya si Targaryen itu. Nah, kelakuan mereka sendiri. Nah,
di eventnya yang bernama Dance of the Dragon tadi, di mana ya mereka saling berantem lah, perang saudara ibaratnya Civil War. Aegon sama Rhaenyra ya. Betul. Aegon lawan Rhaenyra. Itu menurut gue puncak dari series dari House of the Dragon ini.